Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Lili Indasari. Kali ini saya akan menyampaikan materi IMK, Interaksi Manusia dan Komputer, part kedua atau pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini akan membahas bagaimana pembangunan dan pengembangan IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Prinsip kerja komputer pastinya Anda sudah tahu, di mana ada input, proses, dan output. Sepertinya bukan hanya komputer saja, manusia juga ada proses inputannya seperti apa, kemudian prosesnya yang bagaimana, dan kemudian adalah output. Yang namanya komputer saat ini adalah sangat dibutuhkan di berbagai bidang kehidupan. Baik itu bidang IT itu sendiri, kemudian bidang kesehatan, kemudian bidang entertainment, pendidikan, dan lain sebagainya. Di dalam pembangunan pengembangan IMK, ada beberapa komponen yang terlibat, yaitu yang pertama adalah use and context, yang kedua adalah application areas, ini terdiri dari manusia dan komputer, nanti ada dua sisi, yaitu sisi manusia dengan sisi komputernya. Ketiga adalah development process. Mari kita lihat gambarnya. Dalam hal ini, use and context, application area, dan development process. Use and context maksudnya gimana? Use and context adalah bagaimana manusia itu sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu berinteraksi dengan banyak orang. Dari sini biasanya akan terjadi kalau manusia itu atau masyarakat itu bekerja, dia akan ada seperti bincang-bincang di awal kalau misalnya dia membangun suatu sistem. Dari bincang-bincang di awal itulah kemudian ketemu titik temunya dan mengetahui analisa kebutuhan atau aplikasi yang dibutuhkan oleh si usernya. Oh, saya mau bikin aplikasi X. Berdasarkan ketemuan tadi, karena lingkup kerja dari suatu perusahaan, maka bertemulah orang tersebut sehingga dari sini akan analisa kebutuhan sistem yang akan dibuat sesuai dengan kesepakatan antara si user, si penggunanya, dengan si pengembangnya atau developernya. Dalam use and context ini ada dua hal, yaitu social organization and work dan human machine fit and adaptation. Maksudnya seperti apa? Social organization and work. Maksudnya adalah manusia merupakan makhluk sosial yang bekerja secara bersama-sama. Namanya kita bekerja kan nggak mungkin sendiri. Dari sinilah manusia akan bekerja dalam lingkup sosial dan dalam kelompok kerja tertentu. Sedangkan human machine fit and adaptation maksudnya adalah adanya adaptasi antara manusianya dengan si mesinnya atau si komputernya. Contoh misalnya, dalam suatu perusahaan pasti ada yang namanya suatu aplikasi ataupun IT-nya untuk mempermudah pekerjaan manusia dan untuk memperkerja di perusahaan tersebut. Dia bekerja. Kemudian dalam lingkup bekerjanya dengan aplikasi tersebut, pastinya membutuhkan suatu adaptasi antara si user yang baru dengan aplikasi yang baru dibuat di perusahaan tersebut. Ini maksudnya use and context. Adanya social organization dan work, serta adanya human machine fit and adaptation terhadap bagaimana IT tadi, bagaimana aplikasi tadi bisa beradaptasi dengan manusia. Sampai di sini jelas ya. Kemudian adanya yang kedua adalah application areas. Application areas ini terdiri atau terbagi menjadi dua, yaitu human dan komputer. Dari dua ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut, maksudnya di sisi manusia dan di sisi komputer. Apa saja yang ada di sisi manusia? Manusia pastinya bisa memiliki proses dalam diri manusia tersendiri, manusia bisa berkomunikasi, manusia bisa berinteraksi, semuanya itu menggunakan bahasa.
Kenapa? Karena bahasalah yang menjembatani sehingga manusia bisa berkomunikasi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Begitu pula dengan manusia dan komputer. Hal yang menjembataninya adalah adanya bahasa, yaitu bahasa yang dimengerti komputer dan bahasa yang dimengerti oleh manusia. Dalam hal ini adalah bisa juga bahasa mesin atau bahasa pemrograman dan yang lainnya. Di sisi komputer, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah bagaimana dialog atau bahasa tekniknya sehingga komputer itu mengerti apa yang diinginkan manusia. Kemudian komputer grafis, bagaimana komputer itu bisa merancang, mendesain suatu pola gambar sesuai dengan keinginan manusia juga. Kemudian di sini ada input-outputnya yang terjadi dalam komputer, sehingga dari input yang dimasukkan kemudian diproses sampai output yang dihasilkannya seperti apa. Cukup jelas ya, nanti ada kita lanjut di slide berikutnya, ada sisi manusia dengan sisi komputernya. Yang ketiga adalah development proses. Bagaimana pengembangan proses yang sudah terjadi dari aplikasi yang sudah dibuat. Apakah aplikasi tersebut perlu dikembangkan dengan beberapa teknik dan evaluasi yang baru? Ataukah aplikasi tersebut cukup dengan teknik dan tools-tools yang ada saja? Inilah penjelasan dari gambar dalam pengembangan interaksi manusia dan komputer. Kita lanjut ya. Ini dua sisi antara sisi mesin dan sisi manusia. Di sisi mesin ada apa saja yang bisa dikerjakan oleh si komputernya atau si mesinnya. Dia memiliki teknik, khususnya di dalam komputer grafisnya. Di dalam komputer pastinya namanya punya operating system. Sistem yang mengoperasikan sehingga komputer tersebut bisa beroperasi dengan baik, bisa beroperasi dengan maksimal. Ketiga adalah programming language, yaitu bahasa pemrograman. Antara satu laptop, satu aplikasi pasti menggunakan bahasa pemrograman. Apalagi sekarang banyak sekali bahasa pemrograman, dari mulai HTML, Bootstrap, Java, Kotlin, dan lain sebagainya. Kemudian apalagi development environment, pengembangan dari lingkungan itu sendiri. Yang namanya komputer setiap berapa tahun sekali itu perlu update atau upgrade sehingga komputer itu tidak ketinggalan di dalam penggunaan aplikasinya. Ini dari sisi mesin atau sisi komputernya. Sedangkan dari sisi manusia, yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Pastinya bisa berkomunikasi, walaupun sifat manusia ada yang pendiam, ada yang welcome, ada yang cerewet, dan lain sebagainya. Bagaimana manusia ini bisa disiplin dalam industrial design, dalam melakukan suatu pekerjaannya, kemudian bagaimana manusia ini bisa menggunakan bahasa dalam mengkomunikasikan bahasa tertentu, apalagi antara manusia dengan manusia yang satunya. Indonesia ini beragam bahasa, tapi kita tetap satu Indonesia, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia, walaupun di tiap-tiap daerah punya bahasanya masing-masing. Kemudian bagaimana social science ini akan berpengaruh, atau istilahnya IT atau dampak sosial ini terhadap pengembangan IT itu sangat berpengaruh sekali, apalagi di zaman milenial, di zaman digital saat ini. Adanya human performance dan psikologi di sini. Jadi kecanggihan teknologi pastinya memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi penggunanya. Interaksi manusia dan komputer diciptakan haruslah user friendly. Karena kalau dia tidak user friendly, orang tidak akan menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah mudah digunakan. Yang ketiga adalah adanya message kalau terjadinya error, sehingga user mengetahui. Keempat, user mahir dalam menggunakan komputer atau aplikasi tersebut. Dan yang kelima, opsi-opsi dalam word processing, cara menyimpan, kemudian editnya bisa atau enggak, delete, dan lain sebagainya. Contoh deh, kalau kita menggunakan aplikasi web ataupun aplikasi di handphone, kenapa WA itu banyak, hampir di semua handphone Android ada WA-nya? Karena mungkin salah satunya adalah satu mudah digunakan dan user friendly.
tidak pakai yang ribet-ribet. Itulah kenapa antara manusia dan komputer harus bisa saling berinteraksi guna memberikan kemudahan kepada penggunanya. Ada peranan utama di dalam HCI yaitu Human Computer Interaction. Maksudnya adalah menghasilkan sebuah sistem yang baik atau usable, berkesan dan efektif digunakan. Kalau sistemnya sudah baik, berkesan, gampang, dan efektif digunakan, saya yakin banyak orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Useful, maksud dari pengembangan dari peranan HCI tadi adalah, maksudnya adalah dapat menyelesaikan apa yang dibutuhkan. Misalnya sekarang ini orang sudah tidak mau susah lagi, mau pesan makanan tinggal pakai Grab, tinggal pakai Gojek itu bisa. Ya, memberikan kemudahan kepada si penggunanya. Tinggal mau di rumah makan apa, pesan makanannya apa, berapa porsi, nanti kirim di mana. Kedua adalah usable, dapat digunakan. Dapat dikerjakan dengan mudah dan alami tanpa adanya bahaya atau kesalahan dan lain-lain. Ketiga adalah use, digunakan. Membuat orang menggunakannya perlu untuk digunakan. Jadi aplikasi-aplikasi yang dibuat saat ini itu fungsinya ada tujuannya adalah mempermudah manusia. Mempermudah pekerjaan manusia. Dulu kalau kita ke suatu tempat, naik ojek aja harus nyari tukang ojeknya. Sekarang pulang kantor, kalau nggak punya kendaraan pribadi, nggak mau sumpel-sumpelan di transportasi umum, bisa pakai Gojek, Grab. Tinggal pakai aplikasi, nyalain tujuannya kemana, keluar harganya berapa, supirnya siapa, kemudian plat nomornya berapa. Itulah beberapa kemudahan-kemudahan yang diciptakan manusia untuk manusia itu sendiri. Kunci utama dalam HCI yaitu pendayagunaan usability, kemudian sistem haruslah mudah digunakan. Karena kalau sulit orang kabur, nggak akan mau menggunakannya. Kedua, pastinya memberikan kenyamanan kepada pengguna. Harus aman, harus nyaman dan safety, dan mudah untuk dipelajari. Karena IMK juga membutuhkan keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan dari interaksi manusia dan komputer tersebut. Ada beberapa faktor pendukung lainnya di dalam IMK. Satu, adanya faktor-faktor di dalam suatu organisasi. Namanya organisasi itu banyak. Ada yang organisasi publik, ada yang organisasi pemerintahan, ada yang organisasi politik, dan lain sebagainya. Tapi dalam faktor organisasi ini, biasanya ada yang namanya training, job desainnya seperti apa, politik di dalam organisasi itu sendiri atau internalnya, aturan-aturan dan kerja dari suatu organisasi. Kemudian adalah faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan berpengaruh? Sangat berpengaruh. Contoh misalnya faktor cuaca, kemudian kalau ada petir, kemudian ventilasi di dalam suatu ruangan. Kalau ruangannya tidak ada ventilasinya, gimana karyawannya itu bisa menghirup udara, bisa melalui sirkulasi udara yang bersih dan baik. Faktor kesehatan, antara lain ada stres, ada headache, ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak sehat, kita tidak nyaman dalam bekerja. Contoh deh, Anda pilek aja, hidungnya baru setengah meler. Saya yakin tidak konsentrasi apa karena kepalanya pusing, hidungnya terganggu, ngetik aja baru sekian menit aja pastinya udah capek. Dan faktor pendukung yang lainnya yaitu adalah tempat duduk atau posisi duduknya, kemudian bentuk peralatannya seperti apa, dan pastinya adalah kenyamanan dan keamanan Anda dalam bekerja. Selain itu ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi manusia dan komputer, yaitu menurunnya harga hardware, walaupun sekarang hardware itu tidak turun-turun benar, tergantung dari komponen-komponen yang terbaru. Makin ke sini yang namanya hardware di bidang komputer itu dia makin tipis, bentuknya makin slim, tapi harganya juga lumayan dibandingkan sebelum-sebelumnya. Adanya miniaturisasi dari hardware, kemudian reduksi dari kebutuhan listrik. Kalau dulu PC besar,
monitornya sendiri, PC-nya sendiri, membutuhkan daya listrik yang luar biasa. Tetapi sekarang rata-rata orang sudah menggunakan laptop, di mana reduksi dari kebutuhan listriknya akan sedikit mengecil. Teknologi display yang baru, maksudnya adalah banyak yang sekarang PC atau laptopnya itu teknologi display-nya sudah baru, sudah lebih slim, lebih canggih lah pokoknya. Adanya simulasi komputer di lingkungan, kemudian pengembangan jaringan dan komunikasi, itu pastinya, karena sekarang namanya jaringan dan komunikasi itu adalah penting. Apalagi sebentar-bentar biasanya, zaman sekarang adalah pakai namanya WiFi, pakai namanya jaringan internet untuk membantu mencari suatu informasi yang mereka butuhkan. Pemakaian komputer yang semakin beraneka ragam pastinya. Dari mulai PC, laptop, notebook, kemudian handphone, dan lain sebagainya. Yang namanya IT pastinya selalu ada pengembangan dari inovasi peralatan-peralatan yang baru. Dan terakhir adalah kepedulian sosial yang meningkat. Demikianlah materi IMK part kedua yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Dan terima kasih untuk perhatian semuanya. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari. Terima kasih.